Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winatri Herawati, NIM L1A019005. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum dasar-dasar oseanografi. Yang pertama saya akan melakukan acara yang pertama, yaitu acara salinitas. Salinitas menurut kami 2013 adalah kadar garam yang terlarut di dalam air. Menurut Yusron 2008 mengatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi salinitas adalah cuaca, angin, dan waktu pengukuran. Digunakan pada praktikum salinitas kali ini untuk mengukurnya itu menggunakan hendrofraktometer. Karena kita sudah berada di rumah, jadi kita menggunakan alat peraga atau seumpama ini adalah hendrofraktometer. Dan bahannya adalah air bersih dan air bersalinitas atau air garam. Cara menggunakannya, pertama buka tutup hendrofraktometer. Setelah itu ambil pipetnya, ambil air berkadar garam, air laut, menggunakan sampel air laut, lalu diteteskan di hendrofraktometer secukupnya. Setelah itu tutup hendrofraktometer. Nah, sebenarnya untuk mengecek kadar salinitas yang terdapat di air laut ini menggunakan hendrofraktometer bisa menggunakan lubang yang terdapat di ujung hendrofraktometer, dilihat menggunakan mata. Setelah kita mengetahui kadar garam atau kadar salinitas yang diketahui, kita bisa membersihkan hendrofraktometer menggunakan air bersih diteteskan. Nah, gunanya air bersih ini adalah untuk mengkalibrasi hendrofraktometer agar hendrofraktometer kembali ke nol seperti semula. Setelah itu, lap dengan lap bersih atau bisa dengan tisu basah. Setelah itu tutup kembali hendrofraktometer, kemudian simpan di tempat yang aman. Yang selanjutnya adalah acara yang kedua, yaitu temperatur. Bahan yang digunakan adalah termometer dan air temperatur. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertiannya dahulu. Menurut Hasanah 2013, temperatur atau suhu adalah parameter fisika yang digunakan untuk mengukur proses fisiologis dan penyebaran organisme laut. 2014 mengatakan faktor-faktor yang menyebabkan temperatur adalah kedalaman, intensitas cahaya matahari, waktu pengukuran awan, dan letak lintang. Oke, selanjutnya kita melakukan pengukuran termometer. Melakukan pengukuran temperatur menggunakan termometer. Celupkan termometer ke dalam air yang akan diukur, air bertemperatur. Tunggu sampai angka berhenti bergerak, biasanya sampai 2-5 menit. Setelah selesai, kita bisa baca angka atau temperatur yang ada di dalam air tersebut. Menurut Hasanah 2013, temperatur air laut Indonesia umumnya itu berkisar antara 28 derajat Celcius sampai 31 derajat. Selanjutnya adalah acara yang ketiga, yaitu miniatur gelombang. Sebelumnya kita harus mengetahui pengertian gelombang itu sendiri. Menurut Grace Olpally 2013, gelombang adalah gerakan-gerakan di atas permukaan laut atau di perairan yang disebabkan oleh angin. Angin yang bertiup menyebabkan adanya gelombang dan kecepatan yang mempunyai suatu energi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gelombang menurut Huta Barat dan Evans 2016 itu ada waktu, kecepatan angin, dan jarak. Menurut Nadia 2013, tipe-tipe gelombang ada gelombang angin, gelombang tsunami, gelombang pasang surut, dan gelombang kecil.
video kali ini adalah video acara yang keempat, yaitu densitas salinitas dan densitas temperatur. Alat dan bahan yang digunakan itu ada kotak isi air sebagai pengganti akuarium, lalu ada 2 pewarna makanan, warna hijau dan warna merah, kertas laminating, dan air bersalinitas. Baik, sekarang kita akan mengukur densitas salinitas. Yang pertama, kita masukkan pewarna makanan ke dalam air yang ada di kotak ini. Setelah itu jangan lupa dihomogенkan agar warnanya tercampur rata. Selanjutnya, untuk mengukurnya kita menggunakan air bersalinitas atau air dengan kadar garam. Kita gunakan pewarna merah. Kita kasih pewarna merah, ukurannya sama dengan yang tadi. Selesai dihomogенkan, kita menggunakan kertas laminating untuk memasukkan air ke dalam kotak ini. Nah, memasukkannya itu sedikit demi sedikit agar air tidak langsung tercampur masuk ke dalam badan perairan. Setelah selesai, kita bisa lihat menggunakan bantuan kertas laminating ini untuk memperjelas. Air yang bersalinitas itu berada di bawah yang merah, dan air biasa itu ada di paling atas. Air bersalinitas itu yang warna merah, dan air biasa itu yang warnanya hijau. Salinitas di lapisan bawah itu lebih besar, dan sedangkan yang di atas itu lebih kecil dari air yang bersalinitas atau air yang berkadar garam. Densitas salinitas menurut Kalangi 2013 adalah air garam yang terlarut di dalam air atau air yang ada kadar garamnya. Faktor-faktor yang menyebabkan densitas salinitas itu ada pola sirkulasi, air penguapan, curah hujan, dan aliran sungai menurut PRETI 2013. Menurut PRETI 2013, nilai salinitas perairan Indonesia umumnya itu adalah 28-33 ppt. Selanjutnya adalah untuk pengukur densitas temperatur. Bahan yang digunakan adalah air biasa, 2 pewarna makanan, kertas laminating, dan air dingin atau air es. Pertama, kita masukkan pewarna hijau ke air biasa. Setelah itu, kita homogenkan agar tercampur merata. Lalu selanjutnya, air es atau air temperatur ini kita tetesi pewarna makanan berwarna merah. Setelah ditetesi pewarna berwarna merah, air yang bertemperatur ini lalu dihomogenkan. Setelah itu, kita masukkan air bertemperatur ini ke dalam kotak ini air biasa menggunakan bantuan kertas laminating secara perlahan melalui sisi-sisi ini atau tepi-tepi agar air temperatur ini tidak masuk langsung ke badan perairan. Oke, setelah selesai, kita bisa lihat perbedaan air bertemperatur dan air biasa menggunakan bantuan. Bisa dilihat yang bertemperatur atau air dengan suhu dingin itu berada di bawah, sedangkan air biasa ini yang warnanya hijau itu berada di atas.
air densitas temperatur itu di bawah lebih kecil dari air yang biasa. Temperatur atau suhu menurut Saleno 2013 adalah parameter fisik yang berperan dalam mengendalikan kondisi ekologi suatu perairan. Faktor-faktor yang menyebabkan temperatur atau suhu adalah radiasi sinar matahari, letak geografis perairan, sirkulasi, kedalaman laut, angin dan musim, kedalaman air, dan sirkulasi udara suatu perairan tersebut. Pada praktik kali ini saya akan mempraktekkan cahaya dan kekeruhan dengan video demo dengan alat-alat seadanya ada di rumah. Saya akan mengukur cahaya yang bisa masuk dalam air yang sudah tersuspensi dalam zat-zat. Pada praktikum cahaya dan kekeruhan kali ini saya menggunakan 3 konsentrasi tepung. Yang pertama, konsentrasi yang paling sedikit kita masukkan. Nah, setelah itu jangan lupa dihomogenkan agar tercampur dengan rata. Setelah konsentrasi dihomogenkan, kita ukur berapa cahaya bisa menembus air yang keruh. Bisa kita lihat cahaya dapat menembus air keruh dengan konsentrasi yang pertama itu dengan 15 cm. Selanjutnya kedua, saya akan menambah konsentrasi pada air di sini. Setelah itu jangan lupa dihomogenkan agar konsentrasi di sini dapat tercampur dengan rata. Setelah konsentrasi dihomogenkan, kita ukur cahaya yang bisa menembus air ini. Bisa kita lihat tadi konsentrasi yang pertama yang paling rendah itu ada 15. Jika ditambah konsentrasi yang kedua itu kan berarti tambah keruh. Itu kan cahaya dapat menembusnya itu di 13 cm. Lalu kita tambah konsentrasi yang terakhir, konsentrasi yang paling tinggi. Kita memungkinkan. Setelah dihomogenkan, kita ukur berapa cahaya yang masuk ke dalam badan perairan. Bisa kita lihat dengan jelas, konsentrasi yang ketiga ini adalah konsentrasi yang paling tinggi. Cahaya dapat menembus ke air ini itu di nomor 10 cm. Jadi menurut Andini tahun 2013, cahaya dapat menembus ke badan perairan atau dasar perairan itu dipengaruhi oleh tingkat kekeruhan air. Menurut Naturglass 2015, faktor yang mempengaruhi cahaya dan kekeruhan itu ada waktu pengukuran, cuaca, kekeruhan, dan zat yang tersuspensi dalam air.